Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi matematika kelas 11 SMA, yaitu bab lingkaran. Pada video ini akan terbahas subbab yang pertama, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R. Materi ini merupakan materi matematika peminatan ya teman-teman. Oke, sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan di video ini. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran itu apa? Definisinya lingkaran itu apa? Jadi lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik yang tetap. Oke. Kemudian jarak yang sama itu disebut jari-jari. Dan titik tetapnya itu yang dimaksud itu adalah pusat lingkaran. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan. Nah, ini ada bagaimana sih caranya kita menentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R. Jadi yang pertama, kalian perhatikan di sini Kak Furkon sudah sediakan ada semacam koordinat kartesius dengan ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita buat lingkarannya. Sekarang kita buat lingkarannya ya teman-teman. Nah, ini lingkarannya sudah jadi. Kemudian kalian perhatikan di situ ada sebuah titik yang terdapat pada lingkaran. Misalkan aja titik P, X, Y. Ini ya teman-teman. Oke. Kemudian, ini berarti X. Dari O, pusat lingkaran, ke titik P itu tadi, itu disebut apa? Disebut R. Atau jari-jari. Ya. Jadi, jari-jari itu selalu tetap. Nah, titik tetapnya itu disebut titik pusat. Oke. Kemudian persamaan lingkaran yang akan dihasilkan itu adalah seperti ini rumusnya teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, seperti itu. Dengan R itu sebagai apa? Dengan R itu adalah jari-jari ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan. Totalnya nanti ada 4 soal dan pembahasan. Soal yang pertama, kalian perhatikan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan melalui titik 3,-1 adalah. Oke. Gampang ya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita kembali ke rumus tadi. Rumusnya persamaan lingkaran itu adalah, kita misalkan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R itu adalah kita misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan umumnya ya. Kemudian karena dia itu melalui 3,-1, sehingga kita ganti aja X-nya dengan 3, Y-nya kita ganti -1. Sehingga 3 kuadrat ditambah -1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sehingga nanti R kuadrat sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Sekarang R kuadrat kan sudah ketemu 10, sehingga kita tinggal masuk saja. Jadi persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Karena R kuadratnya sama dengan 10. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Gampang sekali. Oke. Sekarang kita lanjut soal tipe yang kedua. Oke, kalian perhatikan. Ini soalnya seperti ini teman-teman. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144. Tetapi panjangnya jari-jarinya itu adalah setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Jadi pusatnya sama, yaitu 0,0, tetapi panjang jari-jarinya itu setengahnya. Sehingga kita cari jari-jarinya dulu ya teman-teman. Nih, perhatikan penyelesaiannya. Oke. Nah, karena lingkarannya kan persamaannya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144. Sehingga R-nya otomatis akar 144. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Lah, persamaan lingkaran yang dimaksud itu R-nya setengahnya dari 12. Sehingga setengah R kita bagi 2 sehingga sama dengan 6. Setengah kali 12 kan 6. Oke. Sehingga langsung saja kita menuju ke persamaan lingkaran yang dimaksud. Pusat O 0,0 dan jari-jarinya 6. Sehingga nanti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 pangkat 2. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Seperti itu teman-teman. Oke, gampang. Oke. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga, kalian perhatikan ini tipe yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Jika titik 2A, min 5 itu ternyata terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 41, maka nilai A adalah berapa? Itu teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan, coba di situ kan sudah ada titik kan terletak pada lingkaran. Artinya apa? Artinya pada saat kita masukkan ke persamaan lingkaran dia memenuhi. Nah ini, dia 2A, kan terletak pada ini. Sehingga kita ganti aja X-nya diganti 2A dan Y-nya diganti negatif 5. Nah, sehingga 2A pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan 41. Seperti itu teman-teman ya. Sehingga langsung saja 4A kuadrat ditambah 25 itu sama dengan 41. Oke. Sehingga apa yang terjadi? 4A kuadrat sama dengan 41 dikurangi 25 sama dengan berapa? Sama dengan 16. Seperti itu. Oke. Kemudian sehingga A kuadrat itu sama dengan 16 bagi 4. A kuadrat sama dengan 4 ya teman-teman. Sorry. Kemudian A-nya kita akarkan saja. Bisa akar 4 berarti A-nya sama dengan 2. Atau A-nya sama dengan negatif 2. Seperti itu teman-teman. Oke. Gampang? Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Sekarang kalian perhatikan tipe soal yang terakhir, yaitu tipe soal yang keempat. Oke. Soalnya seperti ini. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya itu adalah A sama dengan 2, min 1 dan B min 2,1. Kalian perhatikan. Nah, sekarang pembahasannya kita gambar dulu ini lingkarannya. Oke, kita gambar dulu. Kemudian kan ujung-ujung diameter berarti kita kasih titik nih. Nah, katakanlah titik A 2, negatif 1. Kemudian ada titik B min 2, min 2,1. Lah, kita hubungkan. Garis itu disebut apa? Disebut diameter. Oke. Sehingga diameter itu panjangnya AB kan. Sehingga nanti kita pakai rumus koordinat kartesius. Akar min 2 kuadrat ditambah 1 min 1 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar berapa? Ya, min 4 kuadrat berapa? 16 ditambah dengan 2 kuadrat 4. Akar 20 disederhanakan menjadi 2 akar 5. Oke. Ini diameter ya teman-teman. Sehingga bagaimana caranya kita mencari apa? Mencari jari-jarinya. Sehingga kita kali setengah saja. AB-nya kan 2 akar 5. Sehingga kan kita butuh jari-jari. Setengah dikali diameter. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah setengah dikali 2 akar 5. Sama dengan berapa? Akar 5 ya teman-teman. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kan jari-jarinya sudah ketemu. Bagaimana cara mencari koordinat pusat?
Nah, kita gambar lagi ya, coba ada titik A, oke, ada titik A 2,-1 dan titik B min 2,1. Kita hubungkan, seret. Lah, koordinat pusat itu terletak di tengah-tengah, sehingga kita memanfaatkan rumus titik tengah pada koordinat kartesius, ditambah dibagi 2 tambah 2 bagi 2, 1 ditambah min 1 bagi 2, sehingga nanti koordinat pusatnya itu adalah 0,0. Seperti itu teman-teman. Gampang bukan? Nah, sekarang kan kita sudah menemukan pusatnya apa dan jari-jarinya berapa. Jadi kita tinggal masukkan saja, kan jari-jarinya kan akar 5, pusatnya 0,0, berarti langsung saja X pangkat 2 ditambah, seperti itu, Y pangkat 2 sama dengan R kuadrat kan. Lah, R-nya kalian ganti dengan akar 5. Akar 5 dikuadratkan berapa? Berarti 5 ya teman-teman. Oke, sehingga nanti bisa persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Itu teman-teman. Oke. Ini ada beberapa soal latihan. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian di rumah ya teman-teman, supaya kalian lebih memahami materi ini. Ini ada 3 soal. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Saya kira cukup untuk video pembahasan materi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 pada kesempatan kali ini. Tapi insya Allah akan dilanjutkan subbab berikutnya, sehingga kalian wajib cek khusus di channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru. Oke, salam semangat dari saya dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.